Bayangkan, seseorang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja, memimpin doa, memberi khotbah, menjadi gembala bagi umatnya. Namun di suatu titik, semua keyakinan yang ia pegang, mereka tidak sedang mencari popularitas, tidak pula sekadar mengikuti tren. Ini adalah perjalanan batin yang penuh air mata, dilema, dan keberanian. Mereka berjuang antara kenyamanan yang telah mereka kenal dan panggilan hati yang begitu kuat. Apa yang membuat seorang pendeta yang selama puluhan tahun membimbing umatnya memilih untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apakah mereka menemukan jawaban yang selama ini dia cari, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang tidak pernah terungkap? Inilah kisah mereka, kisah para pencarian tentang pengorbanan. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bisa jadi mengubah cara Anda memandang dunia. Dan inilah fakta para pendeta yang memilih menjadi seorang mualaf. Kisah yang pertama adalah kisah Ian Robertson, mantan vikaris Anglikan yang mengabdi di gereja tempat dia tinggal di Inggris selama 21 tahun dan memutuskan menjadi seorang Muslim. Ia dihormati, dipercaya, dan hidupnya sudah terjalin erat dengan pelayanan gereja. Tapi siapa sangka, perjalanan hidupnya bisa berubah. Ian Cameron Robertson lahir dan dibesarkan di Inggris Selatan yang lahir pada 6 November 1944. Ayahnya merupakan seorang musisi profesional. Pada usia 6 tahun, dia sudah belajar musik dengan serius. Dan pada usia 10 tahun, Ian mendapatkan beasiswa untuk sekolah musik di salah satu perguruan tinggi di London, hingga usianya mencapai 21 tahun. Di tengah keluarga Kristen yang taat, sejak muda ia sudah terpanggil untuk melayani Tuhan. Pendidikan teologinya membawanya menjadi pendeta di gereja St. John, sebuah gereja dengan sejarah panjang di jantung kota London. Saya ingin hidup saya hanya untuk melayani Tuhan. Maka jalanilah panggilan ini dengan sepenuh hati ya. Pilihan tersebut mantap dia pilih sebagai jalan hidup yang sudah digariskan untuknya. Dirinya benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan agama yang dianutnya sebagai seorang pendeta dan mengajak semua jamaahnya untuk meyakini ajaran Tuhan dengan penuh keyakinan serta tanpa ada keraguan sedikit pun. Tepat sebelum usianya memasuki usia pensiun di tahun 2008, Ian jatuh sakit. Dia harus menghabiskan waktunya berbulan-bulan hanya berbaring di tempat tidur sendirian, sehingga hal ini membuatnya depresi dan mengalami tekanan mental yang sangat berat. Hidup dalam kondisi tidak berdaya dan mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya membuatnya semakin terpuruk dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Hidupnya makin terpuruk ketika dia semakin menyadari bahwa masyarakat dan orang-orang yang dia layani tidak ada sama sekali yang mengunjunginya dan menjenguknya. Pikirannya semakin berkecamuk ketika dia menyadari bahwa dia sekarang benar-benar sendiri menghadapi penyakitnya tanpa ada seorang pun yang membantu. Sampai suatu hari, ada orang yang mengunjunginya ke rumah. Ternyata itu adalah tetangganya yang seorang Muslim. Bahkan tetangganya ini tidak hanya datang sekali pada saat dia sakit, tapi datang berkali-kali. Sehingga membuatnya terenyuh dan merasa bahwa masih ada yang peduli kepadanya. Suatu hari, Ian berkata kepadanya, "Lihat, ketika saya pensiun, maka saya akan menjadi seorang Muslim. Tapi saya tidak bisa menahan diri lagi. Dan saya memintanya untuk membawa saya ke masjid, di mana ayahnya menjadi seorang imam di sana." Tepat pada tanggal 15 Juni 2008, Ian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat itu, Ian terus mendalami ajaran agama Islam yang membuatnya semakin yakin atas keyakinannya yang sekarang. Dan setiap bulan sejak dia bersyahadat, dia mengadakan perjalanan ke setiap kampus di Madinah. Pada tahun 2011, Ian memutuskan untuk menjadi mahasiswa Jamiatul Madinah Islamic University di UK dan memutuskan untuk mendalami ajaran agama Islam. Setelah memeluk Islam, ia mengubah namanya menjadi Nur Muhammad Attari. Ia giat belajar dan memperdalam ilmu agama dan menjadi salah satu pendakwah di sana. Dan pada tahun 2022, Nur Muhammad Attari menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya dan memasukkannya ke surga. Hidayah tidak mengenal batas, tidak peduli latar belakang, profesi, atau masa lalu. Yang terpenting adalah hati yang mau mencari dan berani menerima. Kisah kedua, pendeta yang akhirnya memutuskan untuk mu'alaf adalah Gold David. Ia telah menghabiskan waktu 45 tahun lamanya untuk melayani dan memimpin umat di gereja sampai akhirnya dia memutuskan memeluk Islam. Ia merupakan seorang Kristen Ortodoks. Bagaimana mungkin seorang pendeta yang sudah mengabdi selama 45 tahun memimpin jemaat, berkhotbah di mimbar dan mengajarkan ajaran, tiba-tiba meninggalkan semua itu dan memilih menjadi seorang Muslim? Ini bukan kisah biasa, ini adalah kisah tentang pencarian, tentang keraguan yang mengusik, tentang air mata yang jatuh di tengah malam, dan tentang sebuah hidayah yang datang di waktu yang tidak pernah dia sangka.
Inilah kisah Gold David, seorang pendeta yang akhirnya bersujud kepada Allah. Latar belakang Gold David lahir di keluarga Kristen yang taat. Sejak remaja sudah aktif di gereja, menyanyi di paduan suara dan membantu pelayanan. Pada usia 20 tahun, dia merasa terpanggil untuk menjadi seorang pendeta. Dia masuk sekolah teologi, mempelajari Alkitab secara mendalam, mengabdi di berbagai gereja di kota kecil hingga akhirnya menjadi pendeta utama. Mendapat penghormatan dan kepercayaan dari jemaat adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh seorang Gold David. Kisahnya bermula saat David pergi ke Perth untuk menghadiri pemakaman saudara iparnya. Ia pun memesan hotel yang jaraknya 150 meter dari masjid utama Perth. Saat melewati masjid tersebut, David merasakan dorongan yang aneh untuk mengunjungi masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia kemudian bertemu dengan seorang imam yang baik hati. Imam masjid itu memberi David hadiah berupa Al-Quran. Dalam sebuah wawancara eksklusif, David menceritakan usai menerima hadiah kitab suci umat Islam itu, ia hanya menyimpannya selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun saya menyimpan Al-Quran di rak buku saya dan hampir tidak pernah menyentuhnya. Keraguan itu seperti api kecil, tidak menyakitkan di awal, tapi semakin lama ia membakar habis keyakinan yang telah ia bangun puluhan tahun. Gold tidak lagi tidur nyenyak. Setiap malam ia merenung, bertanya kepada dirinya sendiri. Tapi kali ini saya kembali ke hotel dan berlutut, memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kebenaran mutlak pada saya. Apakah Islam itu benar atau tidak? Saya berdoa beberapa saat sambil berlutut. Sesaat setelah itu, David duduk dan mulai membaca Al-Quran. Ia pun mempelajarinya hingga akhirnya menemukan satu kata yang penting. Gold membaca diam-diam, terutama surat Maryam dan Al-Ikhlas. Air matanya menetes saat membaca, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ia mulai mengunjungi masjid. Awalnya hanya ingin mengamati dan merasa damai mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam hatinya, Gold mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang murni, bukan karena tepuk tangan jamaah, bukan karena gelar atau jabatan, tapi karena ia merasa dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Gold mengalami pergolakan batin, takut kehilangan jamaat, sahabat, bahkan keluarganya. Berdoa memohon petunjuk untuk pertama kalinya, ia berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Mimpi yang menenangkan, ia berada di padang pasir, mengenakan pakaian putih dan mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esok harinya, ia menghubungi imam masjid dan menyatakan ingin masuk Islam. Pendeta Australia Gold David akhirnya memeluk Islam pada tahun 2023. Gold kemudian bersujud dan berdoa, lalu duduk dan membaca Al-Quran. Di sana kemudian dia menyadari secara intuitif, intelektual, emosional, dan spiritual bahwa sesungguhnya Islam adalah firman Tuhan yang sebenarnya. Pada babak baru kehidupan Gold David, dia kembali ke Tasmania. Gold menulis surat kepada uskupnya yang mengumumkan dia telah menerima Islam dan mengucapkan syahadat. Kala itu dia menyatakan syahadat dalam suratnya. Jadi alhamdulillah saya menghubungi imam di Perth, lalu pada Jumat saya pergi ke masjid di Hobart dan mengucapkan syahadat di depan masyarakat. Ketika cahaya hidayah Allah menyapa, Gold mengaku tidak bisa mengabaikan Al-Quran. Dia melihat kenyataan Tuhan itu esa, bahwa Tuhan tidak mempunyai anak dan pesan terakhirnya adalah pesan yang perlu didengar oleh seluruh umat manusia. Gold percaya Islam tidak berarti meninggalkan Yesus atau Nabi Isa. Baginya ada kenyamanan besar mengetahui seorang muslim tidak meninggalkan kepercayaan akan Isa, namun sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Gold David mengadopsi nama Muslim Abdurrahman sebagai nama barunya. Pada Oktober lalu, ia membagikan foto ia sedang berumroh. Tak lama setelah itu, saya sempat menyentuh Ka'bah dan berdoa di sampingnya untuk umat Islam, untuk mereka yang sakit dan untuk yang terluka, untuk warga Palestina, Yordania, Yaman yang dibom, untuk perdamaian demi cinta pada Tuhan, kepada Allah, untuk mengubah hati mereka yang hatinya tak mampu melihat cahaya Islam. Tulis. Kisah ketiga. Kisah seorang pendeta yang dikenal sebagai figur spiritual bagi banyak orang. Namanya Pendeta Ibrahim Richmond. Ia pernah berdiri di depan mimbar, mengeja ayat-ayat doa bagi ribuan jiwa. Namun, di balik sorotan itu mengalir kehampaan yang sulit diungkapkan. Ibrahim lahir dalam keluarga Kristen yang taat, mengabdikan hidup untuk melayani, memberi pengharapan. Namun tetap ada ruang dalam hati yang terasa hampa. Apakah ini yang disebut dengan kedamaian sejati? Pikirnya di suatu malam yang sunyi. Dari penampilannya, dia adalah pria parubaya berkulit hitam, badan yang berisi dan hebat dalam gaya bicaranya, tegas dan enak didengar banyak orang.
Mungkin karena kemampuan orasi yang hebat dan membuatnya terkenal, banyak orang di Afrika Selatan senang menjadi pengikutnya. Pidatonya meresap dan menenangkan hati. Sehari-hari dia menghabiskan waktu sebagai pendeta, selalu berada di gereja untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada jemaatnya. Richmond telah menjadi pendeta selama 15 tahun lamanya bersama ribuan jemaatnya. Sebelumnya, Ibrahim Richmond adalah seorang pendeta dan pemimpin gereja di Afrika yang membimbing 100.000 jemaat. Ibrahim adalah seorang pendeta yang sangat dihormati dan ceramahnya pun dinanti. Perjalanannya menjadi seorang mualaf diawali dari sebuah mimpi yang berulang kali ia alami. Mimpi itu menyampaikan pesan-pesan yang mendalam, yaitu memintanya mempertimbangkan untuk menerima Islam. Ibrahim Richmond awalnya hanya melihat mimpi tersebut sebagai ilusi semata dan mempertanyakan maknanya. Pada akhirnya, sebuah mimpi mengubah keyakinan Ibrahim Richmond untuk memeluk Islam hingga diundang naik haji oleh Raja Salman. Suatu malam, dia bermimpi sesuatu yang tidak pernah ia alami selama 15 tahun memimpin gereja. Dalam mimpi tersebut, Richmond seolah-olah sedang tertidur di sebuah ruangan kecil di gereja. Tak lama dia mendengar suara yang berkata, "Beritahu orang-orang untuk memakai pakaian putih." Ketika terbangun, Richmond tidak memahami apa yang dimaksud suara itu. Tidak hanya sekali, mimpi itu datang berulang kali dengan suara yang makin kuat. Richmond kemudian menceritakan mimpinya kepada para jemaatnya. Disitulah dia mendapatkan petunjuk bahwa pakaian putih yang dimaksud adalah kain ihram, pakaian yang digunakan umat muslim saat melaksanakan haji dan umroh. Mimpi itu pun kembali hadir, berkali-kali, hingga kemudian dalam mimpinya yang terakhir, lelaki tadi bersuara keras memerintahkannya mengenakan jubah serba putih. Dari situlah Richmond yakin betul ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah isyarat yang kuat, hidayah dari Allah untuk menunjukkan keagungannya seperti mimpi Nabi Yusuf dan mimpi-mimpi orang soleh. Mimpi Richmond berbuah optimisme dan keimanan yang kuat dalam dirinya untuk memeluk Islam. Hati Richmond bergetar, tak sama sekali dia sangka bahwa suara itu adalah petunjuk baginya serta para pengikutnya untuk naik haji ke Tanah Suci. Apakah itu berarti Tuhan sedang memintanya untuk menjadi seorang muslim? 3 bulan setelah mimpi itu, Richmond membulatkan keputusannya untuk meninggalkan seluruh atribut kependetaannya dan menjadi seorang muslim. Dan keputusan itu pun menjadi satu keputusan besar dalam hidupnya. Mimpi Richmond berbuah optimisme serta keimanan yang kuat dalam dirinya untuk memeluk Islam hingga akhirnya dia bersyahadat. Tak sampai di situ, dia kemudian berpidato di depan para jamaat yang dipimpinnya bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menjalankan keyakinan. Kemudian dia mengajak jemaatnya untuk mengikuti langkah dirinya bersyahadat memeluk Islam, dan mereka pun mau. Dan mereka pun pada mulanya berjumlah puluhan orang hadir di hadapannya. Richmond kemudian mengucapkan syahadat secara perlahan dan mereka semuanya mengikuti ikrar kesaksian bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Setelah itu, para jamaat membawa serta kolega dan handai taulannya ke gereja, sehingga gereja yang dipimpinnya pun menjadi penuh sesak oleh orang-orang yang akan bersyahadat dan memeluk Islam. Maka jadilah mereka semua bersyahadat bersama-sama, dan ini terjadi berulang-ulang. Richmond kemudian menggiatkan ajaran Islam dan membimbing pengikutnya untuk istiqomah dalam keislaman. Richmond menerima Islam pada awal 2023 dan mengganti namanya menjadi Ibrahim. Ribuan orang Kristen dari gerejanya mengikuti dan menerima Islam. Dalam video viral yang beredar di internet pada Maret lalu, Ibrahim dan ribuan pengikutnya terlihat mengucapkan syahadat dalam kesaksian iman. Apa yang saya katakan, mereka juga mengatakannya. Ribuan suara itu mengatakan satu, apa yang dimaksud syahadat. Kami senang, lalu saya melihat saudara-saudara muslim datang. Aku bilang, aku sudah menunggumu. Aku sudah menunggumu. Aku bermimpi kamu akan datang ke sini. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perjalanan hajinya mudah dan berkah. Dan saya senang dan beruntung diberi kesempatan itu. Suatu hari Richmond beraktivitas seperti biasa, lalu seorang pria datang kepadanya. Pria itu bercerita bahwa dia bermimpi menyaksikan Richmond berhaji. Kamu akan berangkat ke Tanah Suci, ke tanah para nabi yang penuh berkahat, kata orang itu. Richmond tak percaya. Tidak mungkin, kata dia menceritakan kisahnya. Kepemimpinan Ibrahim Richmond yang luar biasa telah menginspirasi ribuan non-muslim untuk mendalami ajaran Islam dan memulai perjalanan spiritual mereka sendiri. Sebagai penghargaan atas pengabdiannya yang tidak tergoyahkan dalam menyebarkan Islam dan kepemimpinannya yang berpengaruh, Ibrahim Richmond mendapat kehormatan dari Raja Salman untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bergabung dengan jutaan jemaah dari berbagai penjuru dunia. Bagi Ibrahim Richmond, ibadah haji merupakan puncak dari transformasi spiritual yang luar biasa. Hal ini semakin menambah rasa syukurnya yang mendalam atas kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Kisah keempat datang dari seorang pendeta Hilarion Hegi yang memutuskan untuk masuk Islam dan merasa pulang ke rumah.
Di sebuah sudut Amerika, seorang pendeta terkemuka, seorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk agama yang ia cintai, tiba-tiba mengambil keputusan yang sangat menggemparkan dunia. Namanya Hilarion Hegyi. Dari altar gereja menuju sejadah masjid. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah kisah pencarian, air mata, dan kebenaran yang akhirnya ditemukan. Hilarion Hegyi lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat. Sejak kecil, ia dikenal sebagai seseorang yang tekun, pendiam, dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sebuah agama. Ia belajar di seminari Katolik, mengabdikan diri untuk menjadi imam gereja Katolik Timur. Hilarion Hegyi bergabung dengan gereja Ortodoks Antioquia sekitar tahun 2003, sebelum keluar pada tahun 2007 dan beralih ke gereja Katolik Timur. Dia lulus dari Biara Kebangkitan Suci di St. Nazianz, Wisconsin, untuk menjadi seorang pendeta Katolik Bizantium dan sempat mengumumkan rencana mendirikan sebuah gereja Kristen Timur di California. Namun, dalam unggahan blognya sendiri, Hegyi yang sekarang dikenal sebagai Said Abdul Latif berkata setelah puluhan tahun merasa tertarik pada Islam dalam berbagai tingkatan dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Karena saya telah memeluk Islam, maka saya harus pergi karena selama ini saya tinggal di biara Katolik. Seseorang tidak bisa menjadi pastor, pendeta, dan muslim secara bersamaan. Hegyi yang kini lebih dikenal sebagai Abdul Latif menjelaskan bahwa menjadi mu'alaf adalah tentang pertobatannya, yaitu tentang kembali ke timur dan kembali ke identitas aslinya. Hal tersebut menurut dia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-A'raf ayat 172. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami melakukannya agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lemah terhadap hal ini." Karena alasan inilah para mu'alaf sering tidak berbicara banyak tentang berpindah keyakinan, tetapi menyebutnya dengan kata kembali ke Islam. Sebuah keyakinan asal kita, sebuah proses panjang untuk kembali, tulisnya di dalam blog. Sebelumnya, Michael Lofton, seorang pendiri saluran apologetika Katolik Reason and Theology, mengatakan bahwa dia pernah berbicara dengan Hegyi baru-baru ini pada November lalu, dan dia telah membahas pendirian sebuah biara di California. Lofton bertemu dengan Hegyi ketika keduanya membahas untuk membangun sebuah tempat ibadah di California. Kami sangat bersemangat tentang itu, karena kita membutuhkan lebih banyak biara Katolik Timur. Namun, masalah ini merupakan pembicaraan terakhir yang dilakukan keduanya sebelum akhirnya Hegyi memeluk Islam. Bahkan, dia pun tidak mendengar langsung mengenai kabar Hegyi yang telah memeluk Islam. Dia pun hampir tidak percaya dengan kabar yang dia dengar dari orang lain. Lofton mengakui bahwa Hegyi merupakan sosok yang ia kagumi. Bagaimanapun, Hegyi telah secara terbuka menulis tentang kembalinya dia dari agama Kristen menjadi seorang Muslim. Dalam kisahnya itu, dia mengatakan bahwa dia telah lama berminat pada tradisi Sufi Islam sejak tahun 2003, sambil menjalani kehidupan pencarian spiritual yang sangat intens. Saat ini saya adalah seorang imam di gereja satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, seorang pendeta tradisional. Mungkin Anda bisa mengatakan tradisionalis, tetapi istilah itu memiliki beberapa konotasi dan beban yang tidak diinginkan. Saat ini saya sedang dalam semacam cuti semi pribadi, sementara pengaturan praktis kepindahan saya ke Islam sudah final. Sebuah tulisan yang dia tulis di blognya sendiri pada 4 Oktober 2022. Dilansir dari Middle East Monitor dan umid.com, Hilarion Hegyi menyebut jika api Islam telah menyulut hati Hilarion Hegyi sejak 20 tahun yang lalu. Kini setelah puluhan tahun lamanya, Hegyi memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf dan ungkap bahwa ia seperti merasa pulang ke rumah setelah memeluk Islam. Hegyi merasakan kedamaian dan ketenangan. Dalam postingan blognya, Hegyi menuliskan bahwa keputusannya memeluk Islam merupakan sebuah pembelajaran yang lebih dalam untuk mencintai Sang Pencipta, umat, dan Nabi Muhammad SAW. Setelah puluhan tahun merasa tertarik pada Islam dalam berbagai tingkatan, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Rasanya benar-benar seperti pulang keyakinan anak sulung saya. Bahkan sejak sebelum kami lahir, kami menyembah Tuhan saja dan tunduk kepadanya menurut Al-Quran. Hegyi mengatakan bahwa itu adalah kembali ke timur dan kembali ke identitasnya yang merupakan penjelasan dalam mengutip Al-Quran. Karena alasan inilah para mu'alaf sering tidak berbicara dengan banyak konversi seperti mereka berbicara tentang kembali ke Islam, keyakinan primordial kita, proses pengembalian yang panjang.
Masa depan tidak pasti bagi saya. Selalu ada ketakutan saat Anda melakukan lompatan dalam kegelapan. Namun, saya merasa kedamaian seperti itu. Sebuah kesenangan, kelegaan, dan ketertarikan saya terhadap Islam selama 20 tahun akhirnya membawa saya pada jalan pulang. Sekarang, mulailah pekerjaan masuk lebih dalam ke dalam iman. Sebuah pembelajaran yang lebih dalam. Cinta untuk din, cinta untuk umat, cinta untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, Hilarion Hegi tidak lagi dikenal dengan nama lamanya. Dia sekarang dikenal sebagai Said Abdul Latif. Mantan pendeta ini juga mengungkapkan jika ia menerima panggilan dan pesan dari seluruh dunia, mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang menanyakan alasan dibalik keputusannya. Kisah kelima datang dari kisah seorang pendeta asal Rusia yang telah 15 tahun menghabiskan waktunya sebagai pendeta di gereja Ortodoks Rusia, Vladimir Ugryumunov. Di balik kemegahan bangunan gereja dan kekuatan tradisi agama Ortodoks, ada sebuah jiwa yang terus bertanya, siapa sebenarnya Sang Tuhan yang ia sembah? Berasal dari keluarga Ortodoks, Vladimir tumbuh di tengah ritus dan doa serta suara bel gereja dan ikon suci yang membentuk keyakinannya sejak kecil. Selama 15 tahun, ia setia sebagai pendeta memberi kata peneguhan, menuntun jemaat, menyampaikan firman Tuhan dengan pengabdian penuh. Namun di balik liturgi yang sempurna, Vladimir merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan retorika keagamaan. Dilansir dari Islam Message, Senin 8 Mei 2025, sebuah peristiwa terjadi padanya secara ekstrim mengubah seluruh hidup Vladimir. Vladimir Ugryumunov adalah seorang pendeta. Kisah mualafnya dimulai ketika seorang gadis yang merupakan tetangga tidak jauh dari tempat tinggalnya memutuskan menjadi seorang mualaf. Sebagai seorang pendeta, hal ini menarik perhatian Vladimir. Kala itu, Vladimir yang masih menjadi seorang pendeta mulai mempelajari Islam untuk mengetahui alasan yang mendorong banyak orang untuk masuk Islam. Ketika ia mulai mempelajari Islam, ia menemukan banyak kesamaan antara Kristen dan Islam. Seperti orang Kristen, orang Muslim pun mencintai dan menghormati Yesus Kristus atau Isa alaihissalam dan ibunya Maryam atau Maria. Kedua agama ini juga mempercayai terkait keajaiban yang dimiliki oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Pada kepercayaan Kristen, mereka mempercayai bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, mengangkat orang yang tertekan, menyembuhkan penderita kusta, menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Semua hal ini dilakukan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka percaya bahwa Tuhan mengangkatnya ke surga dan bahwa dia akan kembali lagi ke bumi. Seperti halnya orang Kristen, Muslim juga mempercayai bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam lahir secara ajaib dari Maria tanpa campur tangan laki-laki, dan mempercayai bahwa Maria atau Maryam, ibu Yesus Kristus atau ibu Nabi Isa alaihissalam adalah wanita terbaik di dunia, dan dia adalah satu-satunya wanita yang namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran. Demikian pula, umat Islam percaya bahwa banyak kepribadian penting yang dikenal dalam Alkitab sebagai nabi dan utusan dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, serta banyak lagi nabi-nabi yang memiliki kesamaan antara Muslim dan Kristen. Selain keyakinan tersebut, kedua agama ini juga memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dari utusan Tuhan Yang Maha Esa. Namun, hal terpenting yang menarik perhatian pendeta Vladimir ketika mempelajari Islam dan menariknya dengan kuat adalah kemudahan konsep monoteisme dalam Islam. Ketika dia mulai mempelajari Islam, dia menemukan bahwa konsep Tuhan dalam Islam sangat jelas. Umat Islam hanya percaya pada satu Tuhan. Dan jika seseorang membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, dia akan menemukan di dalamnya memanggil manusia untuk menyembah satu Tuhan. Dan dia berkata kepada mereka, sembahlah Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Tuhan ini adalah Tuhan dari orang-orang yang ini. Inilah yang selalu saya rasakan bahwa Tuhan itu Esa. Pendeta Vladimir menyebutkan perasaannya saat mendengar azan pertama kali di Turki sebelum ia masuk Islam. Dia mengatakan bahwa ia merasakan perasaan khusus ketika mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah jiwanya ditarik ke dalam masjid, tetapi dia telah menjadi pendeta Ortodoks selama 15 tahun terakhir dan dia telah melayani di gereja yang berbeda. Jadi saya tidak mengikuti jiwa saya saat itu, tetapi hari ini saya pergi ke masjid. Saya memutuskan untuk pergi ke Mekah dengan berjalan kaki. Salah satu anggota gereja tempat pendeta itu berasal mengatakan bahwa semua orang menghormatinya dan sangat mencintainya. Tetapi sesuatu terjadi padanya yang membuatnya dia meninggalkan gereja dan masuk Islam.
Sementara itu, pendeta Vladimir mengatakan bahwa dia sangat mencintai mantan anggota gerejanya, menghormati mereka, dan berterima kasih atas perlakuan baik mereka terhadapnya. Beberapa teman sejati tidak memahami saya, tapi ini adalah keputusan saya. Saya telah bergerak menuju hal yang lebih baik dan saya telah belajar mendalam. Setelah menyelesaikan pendalamannya terhadap Islam, pendeta Vladimir yang berusia 48 tahun itu tahu bahwa agama ini adalah agama monoteisme murni, dan itu adalah agama semua nabi. Sepenuhnya masuk Islam dan memutuskan segera setelah itu berangkat haji dengan berjalan kaki. Setelah masuk Islam, pendeta Vladimir Ugryumunov mengubah namanya menjadi Said Muhammad. Kini ia bernama Said Muhammad yang bahagia dengan rahmat Tuhannya dan juga merubah hidupnya. Ia mendalami Al-Quran, hidup dengan salat 5 waktu, menghayati saudara seiman, semuanya tanpa ada panggung politik atau sosial. Vladimir, sekarang bernama Said Muhammad ini mengajarkan kita bahwa pencarian spiritual bukanlah jalan yang salah, tetapi perjalanan yang menantang. Kisahnya mengingatkan kita bahwa iman bukan warisan, tapi panggilan Tuhan. Setelah dia memutuskan untuk masuk Islam, dia mulai mempelajari Al-Quran. Ayat demi ayat menangkap hatinya, menjawab kegelisahan yang selama ini membelenggu jiwanya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyatakan syahadat dan memeluk Islam atas pergulatan batin yang panjang dan perjuangan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika media Rusia mengabarkan berita ini, dunia tercengang. Pendeta Rusia, sang mantan pendeta, dikabarkan memeluk Islam pada musim dingin tahun 2021. Pada akhir 2022 lalu, ia menikah berdasarkan syariah Islam di sebuah masjid di kota Makachakala, Republik Dagestan, Rusia. Setelah itu, ia berencana pergi haji bersama istrinya. Melalui jejaring sosialnya, Said mengatakan bahwa dia pergi ke Mekah dengan berjalan kaki dan mencapai Kaukasus Utara dari Moskow. Said kemudian tinggal di Dagestan dan juga Ceko selama beberapa bulan. Di sana dia belajar sholat dan bahasa Arab sambil menunggu visa untuk melanjutkan perjalanan bersama istrinya melalui Azerbaijan dan Georgia. Menurut pemberitaan media, istrinya bernama Ayana. Ia berasal dari desa Sovkra, distrik Laksi di Dagestan. Menurut Said, istrinya bercita-cita dapat memberi makan semua orang. Dia mengumpulkan resep lama untuk berbagai hidangan dan dia akan membagikan beberapa di antaranya di halaman suaminya. Dari perjalanan spiritual seorang Vladimir, kita belajar bahwa perjalanan spiritual merupakan perjalanan jiwa yang mengandung pencerahan secara universal. Dari gereja ortodoks ke masjid merupakan suatu kisah keberanian mencari kebenaran. Kisah seorang pendeta yang akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam yang keenam adalah seorang pendeta asal Inggris yang bernama Pendeta William. Pendeta ini akhirnya memutuskan mu'alaf setelah debat dengan mahasiswa asal Indonesia bernama Yusuf Ramadan. Dia merupakan seorang pendeta terhormat di sebuah kota kecil di Inggris. Seumur hidupnya, ia membela imannya, mengajar jemaat, dan berdebat dengan siapa saja yang mencoba menentangnya. Namun takdir mempertemukannya dengan seorang mahasiswa muda dari Indonesia yang akan mengubah segalanya. Namanya Williams, usianya 58 tahun. Selama puluhan tahun, ia memimpin jemaat, memberikan khotbah, dan meyakinkan umatnya. Namun di lubuk hatinya, ada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Sejak muda, dia percaya bahwa tugasnya adalah membela imannya, tapi ada bagian dari dirinya sendiri yang selalu merasa ada yang tidak lengkap. Peristiwa besar tersebut terjadi di Salisbury, Inggris, di mana kisah nyata ini datang dari seorang pendeta terkemuka, Jonathan Williams, yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pendeta dan memilih untuk menjadi seorang mu'alaf. Keputusan Jonathan Williams ini terinspirasi dari perdebatan yang ia lakukan dengan seorang mahasiswa filsafat agama asal Indonesia, Yusuf Ramadan. Perdebatan tersebut terjadi di sebuah gereja, yaitu Gereja Saint Mary. Yusuf Ramadan dengan sangat tenang dan logis menjawab argumen teologis dari pendeta William. Perdebatan yang sempat direkam dan viral di media sosial ini menunjukkan bagaimana seorang Yusuf Ramadan bisa menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang bijak dan memutuskan untuk belajar Al-Quran secara menyeluruh. Proses ini merupakan suatu proses yang tidak mudah, tetapi ia menemukan adanya kedamaian yang selama ini dicarinya. Setelah beberapa minggu mempelajari kitab suci Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam, serta berdiskusi langsung dengan Yusuf Ramadan kembali, William akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan itu merupakan suatu keputusan yang sangat besar, di mana pada saat itu, Jonathan William sebagai seorang pendeta harus merasakan pergulatan yang sangat berat dalam hatinya.
William seringkali merasakan sesuatu yang hilang dan sesuatu yang dipertanyakan dalam dirinya setelah perdebatan tersebut dengan seorang mahasiswa bernama Yusuf Ramadan. Seringkali William duduk sendirian di gereja, memandangi salib, menutup mata, bahkan menghela nafas panjang. Malam-malamnya berubah menjadi suatu pencarian sunyi, di mana Williams mulai membaca Al-Quran secara utuh dan secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Tanpa sadar, dia terus membaca Al-Quran di perpustakaan, bahkan menonton ceramah ulama di internet. Semakin aku membaca, semakin aku merasa damai. Setelah beberapa minggu mempelajari kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, kemudian kembali berdiskusi dengan Yusuf Ramadan tentang banyak hal yang menjadi perdebatan dalam dirinya dan juga dalam keyakinannya. Akhirnya Williams memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang pendeta dan memulai kehidupan barunya sebagai seorang muslim. William memilih menggunakan nama Isa sebagai nama barunya. Dengan langkah mantap, William memutuskan untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dan William pun bersyahadat. Jika bukan karena Yusuf Ramadan yang berani bertanya dengan sopan, ternyata kebenaran itu ternyata sederhana. Hidayah datang pada siapa saja yang dikehendaki Allah, dan seringkali Allah mengutusnya lewat cara yang tak pernah kita sangka. Banyak yang merasa terinspirasi atas perdebatan yang dilakukan oleh Yusuf Ramadan dan juga pendeta Williams. Hal tersebut menunjukkan bahwa dialog antar agama bisa dilakukan dengan cara yang bijak. Dan kisah yang terakhir tentang seorang pendeta yang akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam adalah Musa Bangura. Di sebuah negeri di Afrika, seorang pria yang awalnya dikenal sebagai pendeta Kristen yang sangat fanatik, akhirnya menemukan cahaya ke dalam Islam. Dialah Musa Bangura. Allah membukakan pintu hidayah dan mengantarkannya pada kalimat syahadat. Seorang misionaris asal Sierra Leone, Afrika mengawali kisahnya. Bukan menjalankan tugas sebagai misionaris, Bangura justru tertarik dengan Islam. Bukan menyudutkan agama Islam agar muslimin tertarik untuk murtad, Bangura justru mendapati hatinya tertarik pada risalah Rasulullah. Musa Bangura lahir dan besar di Sierra Leone, negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun juga memiliki komunitas Kristen yang cukup kuat. Ia tumbuh dalam lingkungan Kristen yang taat. Dari kecil, ia sudah diarahkan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Semangatnya untuk membela keyakinannya membuatnya cepat dikenal sebagai pendeta muda yang penuh semangat. Ketika remaja, Musa masuk ke sekolah teologi Kristen. Ia belajar mendalami tentang Injil, tafsiran, hingga metode debat. Suatu ketika, dalam upaya memperdalam strategi dakwah misionarisnya, Musa memutuskan untuk benar-benar membaca Al-Quran secara utuh. Namun semakin ia membaca, justru semakin banyak pertanyaan yang timbul. Bagaimana mungkin kitab ini ditulis oleh manusia, sementara bahasanya begitu indah, penuh kedalaman makna dan konsisten? Musa mulai merasa ada sesuatu yang istimewa. Keraguan demi keraguan terus mengganggu pikirannya. Ia bertanya-tanya. Musa mulai berdiskusi dengan beberapa muslim di lingkungannya, awalnya dengan tujuan berdebat. Namun justru dalam perdebatan itu ia sering terpojok. Pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan ternyata terjawab dengan logika sederhana dan dalil yang kuat. Salah satu pertanyaan yang mengguncang hatinya adalah tentang konsep Tuhan. Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya siang dan malam. Allah menunjukkan hidayah dengan cara yang tak pernah ia duga. Suatu malam, Musa bermimpi. Ia melihat sosok laki-laki berjubah putih, wajahnya bercahaya, yang berkata, "Ikutilah Muhammad, maka engkau akan menemukan jalan kebenaran." Ia pun terbangun dengan tubuh gemetar. Mimpi itu berulang beberapa kali hingga akhirnya Musa tidak sanggup lagi mengingkari panggilan hatinya. Mana ini adalah sebuah tanda dari Allah. Di tengah tekanan batin, Musa mulai mengambil keputusan yang paling besar dalam hidupnya. Ia mendatangi seorang imam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh air mata. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai seorang misionaris, tentu Bangura tahu betul apa itu Islam dan siapa itu Muslim. Namun, pengetahuan yang ia ketahui itu hanyalah dari sudut pandang agamanya. Dengan panggilan mimpi tersebut, ia pun kemudian mempelajari Islam dengan benar dan secara kafah. Hasilnya, banyak pengetahuan dan logika baru yang ia peroleh. Ketauhidan Allah menggerakkan hatinya. Ia kemudian bertanya-tanya tentang keyakinan agama yang dianutnya sebelumnya. Bukan menemukan kembali keyakinan pada agamanya, melainkan menemukan agama baru seperti dalam mimpinya, Islam. Setelah banyak melakukan diskusi, ia pun kemudian mendapat keyakinan bahwa Islamlah agama yang hak. Bangura pun kemudian melantunkan syahadat. Ketika itu tahun 1993. Saat ini, ia menjadi ulama yang melakukan safari dakwah di kawasan Afrika, terutama di negaranya Sierra Leone. Ia banyak menjadi perantara jalan hidayah masyarakat di sana.
Begitu semangatnya Bang Ngurah dalam dakwah Islam, ia pun kemudian mendirikan sebuah organisasi bernama Why Islam in Action pada tahun 1995. Organisasi non-pemerintah ini sebetulnya bergerak di bidang kemanusiaan. Bang Ngurah mengajak para muslimin untuk peduli pada kemiskinan di kampungnya, Sierra Leone. Bang Ngurah yang telah menjadi dai kemudian mendapat banyak apresiasi positif dari masyarakat setempat. Organisasi besutan Bang Ngurah ini pun makin berkembang. Sebuah organisasi di Turki bersedia menjadi sponsor dan memberikan dana yang dibutuhkan. Kesuksesan itu pun diraih ketika membantu lebih dari 8.000 masyarakat dalam memeluk agama Islam. Saat ini, Sierra Leone pun dihuni oleh mayoritas muslimin. Dari total 6 juta warga, 4 juta merupakan muslimin. Saat memeluk Islam, para mu'alaf selalu dihadapi rintangan dan tantangan sebagai ujian keimanan mereka. Bagi Bang Ngurah, ditinggal keluarga merupakan ujian yang sangat berat. Setelah bersahadat, ia ditinggalkan seluruh anggota keluarganya, termasuk istrinya. Ia berhasil mendakwahkan banyak orang, namun tidak keluarganya. Ia bahkan berusaha mendakwahkan Islam kepada teman-teman misionaris yang lain. Namun, hidayah hanya Allah yang mampu memberi. Dengan Islam, ia justru menemukan kekuatan untuk sabar, tabah, dan terus berdakwah. Kemudian, Musa mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan kebenaran Islam di negaranya. Tentu keputusan ini tidak berjalan mudah. Keluarga, teman, bahkan murid-muridnya menentangnya, namun Musa tetap teguh. Musa kini dikenal sebagai salah satu dai yang berpengaruh di Afrika. Ceramah-ceramahnya mampu menggugah hati ribuan orang. Kisah Musa Bang Ngurah adalah bukti yang nyata bahwa hidayah adalah milik Allah. Sebenci apapun seseorang pada Islam, jika Allah berkehendak, maka ia akan menemukan jalan kebenarannya. Dan sebaliknya, tanpa hidayah dari Allah, seseorang tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya iman. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah menyerah dalam mencari kebenaran. Karena ketika cahaya Allah datang, tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Itulah 7 kisah inspiratif pendeta yang taat terhadap agamanya tetapi memutuskan untuk memeluk Islam. Jika kisah ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk channel YouTube ini.